yang gimana itu aku langsung nyampein Kak Ferdi. Kalau buat yang saya kenal tahu loh ya Miss. Kalau yang nggak tahu, yang baru-baru itu saya nggak tahu. Oke. Yang baru-baru itu banyak. Terus yang lari-lari itu ya yang baru-baru itu yang mikirnya nggak kerja tapi dapat gaji kayak gitu loh. Ya nggak mungkin dong. Mereka sebagian, kalau yang saya dengar sebagian dari mereka itu nggak bisa kerja. Oke. Nah, kamu punya nggak nomornya Mbak Sri kemarin? Mbak Sri Nuryati, mungkin kerja dia. Sekarang kan hari kerja. Oke, nggak apa-apa. Kita bisa kan berdiskusi lebih lanjut lagi tentang Rusia pada hari Minggu jam 11 Hong Kong, jam 5 Rusia. Bisa. Jam 11 Hong Kong, jam 5 Rusia. Oke. Jadi salam buat teman-teman yang ada Rusia. Terima kasih sekali menonton channel saya. Tapi dengan kehadiran saya di Rusia, saya tidak menginginkan bentrokan itu terjadi. Jadi kalau bisa satu sama lain itu duduk saling bareng dan jangan sampai saling menyalahkan. Bisa kan? Iya. Iya. Ya, ketidakpuasan itu pasti ada. Tapi kan kita sama-sama merantau nih. Kan apes tidak ada dalam kalender. Pertanyaan saya, kamu pernah lihat video-video saya apa aja sih? Aku tuh lihat video Miss yang membahas tentang Rusia, semuanya di sini dilihat sama-sama PMI di sini. Oke, dilihat sama-sama. Jadi kalian setuju ya kalau menangkap calo-calo ilegal tersebut? Nah, itu sangat setuju, itu udah dari dulu. Sebenarnya itu udah lama sekali. Iya, katanya kan ada dekengan dari pusat dia ya, makanya nggak bisa ditangkap gitu. Kalau masalah itu saya kurang tahu. Iya, sampai sekarang pun nggak ada gerakan yang jitu gitu. Saya nggak tahu nih, apakah dia dekengan dari pusat atau saya yang dekengan dari pusat. Kok kayaknya nggak ada gerakan sama sekali. Ya, jadi saya hanya berharap dan berdoa semoga calo-calo yang di Indonesia dapat sadar untuk tidak memperjualbelikan saudara kita sendiri tanpa mengetahui nasib mereka di Rusia. Oke, jadi kita boleh beda, tapi kita tidak boleh bertengkar ya. Ya, setuju ya. Saya semoga nih dengan podcast ini, semoga dengan podcast ini kamu dan Mbak Sri tidak ada salah paham lagi. Jadi kedepannya nih seperti apa? Itu loh Miss, kalau saya kan, kalau saya udah pernah bilang kalau mau apapun itu mau bahas tentang saya, tanyalah dulu biar tahu apa yang sebenarnya terjadi dan tidak memberi pernyataan yang tidak benar seperti itu. Saya tidak suka malah. Ya mungkin kan jalannya beda. Kan kamu dengan begini bisa kenal sama Miss Yun, benar nggak? Jadi jangan diambil negatifnya. Jangan diambil negatifnya, diambil positifnya aja. Apapun kalau diambil negatif. Sebenarnya saya sama Mbak Sri Nuryati itu sering hubungan loh. WhatsApp juga ada. Saya itu sama dia itu baik-baik saja. Cuma dari video itu kenapa dia itu nggak nanya, nggak japri sama saya kejadian yang seperti apa yang sebenarnya itu terjadi. Nah, berarti apa yang kamu pikirkan kan belum tentu dipikirkan dia. Apa yang dipikirkan dia belum tentu kamu pikirkan. Dengan adanya podcast ini, perbedaan itu kita harus satukan. Bener gak sih? Iya. Jadi saya lebih suka damai. Saya nggak suka bengkeraan, terus tukaran, ngamuk. Ya kalau salah Miss Yuni juga minta maaf. Karena kita adalah manusia. Tempatnya salah dan dosa. Bener nggak? Damai itu indah loh. Jadi saya berharap kamu... Gimana? Saya juga suka yang damai itu. Ya udah, kita kalau kamu bisa WhatsApp sama Mbak Sri juga, dan kita akan berbicara satu sama lain. Terima kasih ya sayangnya. Iya, makasih. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih. Oke, terima kasih sekali buat teman-teman. Ya, klarifikasi satu sama lain bisa terjadi. Dan saya nggak ngerti harus seperti apa dan bagaimana. Intinya adalah semoga yang terbaik aja. Dan kebetulan saya dapat SMS nih dari Menteri Keuangan, Kementerian Keuangan atau apa ini? Saya kurang tahu. Mungkin ingin berbicara lebih dan ya saya nggak tahu nih karena kemarin dari Dir Bea Cukai tidak ada tembusan ke saya
Cuman Bapak cuman SMS sama saya seperti sudah saya jelaskan tapi kok masih dimasalahkan. Jadi saya nggak tahu dimasalahkannya seperti apa. Saya harus konfirmasi dulu sama Bapak sebentar ya. Bukan dipermasalahkan Pak, kan yang dari Surabaya datang ke Banyuwangi itu ya tidak minta maaf atau seperti apa buat video kan, ini kan sudah gempar kemana-mana Pak. Jadi saya nggak tahu dan uangnya kan masih belum dikembalikan. Katanya suruh datang sendiri atau seperti apa. Bapak kan dengar kan rekamannya mbaknya itu. Oke, jadi saya nggak tahu nih seperti apa dan bagaimana, karena saya lagi menelpon salah satu orang. Tak tutup raba-raba, jadi saya tidak ingin menjelaskan. Halo. Halo, assalamualaikum Bapak. Iya, waalaikumsalam Bu Yuni. Ayo, saya kayak mendapatkan anugerah ini Bapak. Dapat nomornya Bapak ini, karena Kamu dari mana nih Bu? dari Pak Sestama Pak. Oh, Pak sama PP2MI ya? Inje. Kan kebetulan saya live mulai tadi nungguin Bapak ini. Makanya saya Oh gitu, Inje. saya rapat tadi sama Pak Menteri Agama tadi. Oh, nggih. Oke, kan itu saya kok kurang setuju dengan pernyataan Bapak yang di media sosial mengatakan masalahnya sudah diselesaikan Bapak. Saya dapat info dari kantor Bea Cukai baru perusahaan. Iya Pak. Keberatannya sudah dikabulkan katanya Bu. Oke, tapi pada kenyataannya tidak Bapak. Gimana informasinya? Informasinya adalah dari pihak Bea Cukai datang ke tempat tapi belum selesai Pak. Intinya belum selesai karena sebentar ya. Karena saya tidak ingin juga ini hoa gitu loh. Saya kan selalu live nih. Saya tidak ingin teman-teman salah paham karena ini sudah mencuat kemana-mana Pak. Karena saya selama ini kan yang mempromosikan Bea Cukai itu baik-baik saja Pak. Jadi saya kena hantam Pak. Saya malu. Saya juga harus bertanggung jawab di media juga untuk mengatakan apa benar seperti ini atau tidak gitu loh Bapak. Jadi oke sebentar ya. Saya ada kirim Pak Doni. Saya juga kirim ke Pak Doni voice-nya Pak. Sebentar ya saya. Selamat sore Miss Yuni, itu perwakilan Bea Cukai kantor pos Surabaya udah datang ke rumah kakak saya Banyuwangi, tapi mereka hanya mengklarifikasikan dan memperingatkan lain kali saya menulisnya harus pakai tulisan HKD dolar Hongkong begitu biar tidak terjadi kekeliruan seperti ini. Jadi mereka ya menganggapnya ya sampai sekarang pun US dollar terus gitu karena nggak ada tulisan HKD-nya begitu, dan kalau sudah dibayar kalau ya sama mereka tidak usah ditebus. Gimana Bapak? Suaranya kurang jelas? Kurang jelas kalau di saya kedengarannya. Sebentar Bapak. Mungkin suaranya. Tebus, tapi karena sudah dibayar sama mereka menyuruh keluarga saya untuk mengajukan bla 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 kalau menginginkan uang itu kembali. Seperti itu Miss Yun. Kalau yang pengen mengajukan Sebentar suaranya jadi pelan. Intinya adalah mereka masih mengatakan bahwa mbaknya ini uangnya tidak dikembalikan, juga nggak minta maaf gitu loh Pak. Jadi Bea Cukai dari Surabaya itu datang ya cuma malah menyalahkan mbaknya, kenapa nggak ditulis HKD. Iya. Berarti kan masalahnya belum selesai Pak. Ya, saya dapat laporan kan dari Direktur Humasnya Bea Cukai. Iya Bapak. Yang sudah mendapat laporan dari Kambil BC Juanda. Iya. Saya juga sudah dikirim foto-foto dokumen petugas BC sudah datang ke rumah penerima Bu. Iya Pak. Itu sudah menyampaikan penjelasan, termasuk sudah video call dengan Bu Rosmiatin ya. Iya. Yang ngirim barang itu, dan Bu Rosmiatin juga sedang merekam percakapannya itu. Iya. Jadi sudah ada dokumennya. Nah, mungkin jangan cek saja ke Bu Rosmiatin seperti apa rekamannya. Itu yang pertama, dokumennya di BC lengkap. Iya. Nah, yang kedua, sudah diberi solusi untuk mengajukan keberatan. Iya.
itu sudah dibantu diajukan, dan menurut BC tadi siang sudah dikabulkan oleh Kanwil permohonannya. Jadi saya rasa sekarang sudah dikembalikan dari yang keliru itu menjadi yang sebenarnya, Bu. Oh, oke. Jadi ini soalnya baru tadi siang saya live itu, ya kan hari ini sampai hari ini kan saya nunggu nih Pak Sestama kan nggak ada jawaban. Terus Pak Sestama ngomong, Mbak Yuni ini Bapak ini bagus sekali. Dia pun walaupun di live dia orangnya terbuka. Pak Yus ini orangnya terbuka, ngomong aja apa adanya keluhannya. Jadi Bapak itu menerima saran dan kritik. Makanya saya dengar Bapak mau menerima saran dan kritik kan saya senang sekali Pak. Jadi kalau boleh tahu nih Bapak itu pajak, bea cukai atau keuangan Bapak bagiannya kalau boleh nanya? Saya staf khususnya Bu Sri Mulyani. Oh, oke. Berarti keuangan gitu Pak? Keuangan. Ya. Oh, oke. Nah, kan kebetulan nih saya live, jadi kan Bapak menyatakan sudah selesai dan uang dikembalikan. Bener nggak Pak? Kalau pengembalian pasti butuh waktu, tapi keputusannya sudah, Bu. Oh, pasti dikembalikan. Oke. Syukur alhamdulillah legiten Pak. Dan jadi sudah diputuskan, keberatan diterima, dikembalikan ke jumlah sebenarnya, tapi untuk pengembalian kan administrasi dia butuh waktu beberapa hari untuk transfer ke rekening penerimanya. Oke, saya paham kalau birokrasi pasti Pak. Saya paham itu. Karena yang saya dengar nih dari ibunya tadi pagi mengatakan bahwa malah saya pakai suruh motoin, terus harganya suruh motoin, sampai mereka bilang ikhlaskan saja, tapi saya bilang bukan masalah ikhlas dan enggaknya, biar kita menjadikan sama-sama belajar gitu loh Pak. Begitu juga dengan teman-teman. Begitu juga dengan teman-teman yang di Hong Kong. Jadi kalau mau kirim barang ya itu sebagai remark juga harus ditulis HKD. Jadi biar tidak terjadi kekeliruan gitu Bapak nggih. Sama-sama. Ini kita semua saling belajar dari Bapak ini. Saya berterima kasih karena Bu Yuni menyampaikan ini, lalu menjadi koreksi untuk teman-teman bea cukai, teman-teman kantor pos. Jadi masukan yang baik, kita juga terus berbenah. Sebenarnya Bapak. Menjelaskan sekali lagi, barang kiriman dari di PMI itu kan kebijakan Ibu Menteri Keuangan sudah jelas jalur hijau. Bapak. Jadi tidak perlu diperiksa oleh petugas bea cukai. Nah, tetapi ketika itu dikirimkan melalui kantor pos, kami juga tidak menyalahkan ke petugas kantor pos. Ada human error, kesalahan manusiawi. Mereka keliru menginput seperti yang tadi. Kami juga mengajak petugas kantor pos untuk datang ke rumah penerima, menjelaskan. Kami juga melakukan perbaikan secara internal bagaimana supaya di petugas pos punya pemahaman yang sama dan kita sama-sama tingkatkan kemampuan di lapangan. Nah, saya juga terima kasih ini melalui Bu Yuni, teman-teman PMI yang sudah bekerja keras dan mengirim barang ke Indonesia supaya terbantu, jangan sampai ke depan timbul masalah lagi. Jadi melalui informasi Bu Yuni ini saya juga mereka akan diuntungkan. Oke, saya merasa bangga pertama kali nggih Bapak nggih, karena Bapak mau berbicara walaupun saya live, Bapak tetap berbicara. Saya pribadi bangga karena selama ini saya menghubungi beberapa, sebenarnya sebelum kasus ini mencuat Pak, saya tuh mencoba untuk seldom Pak. Jadi sebenarnya saya tuh tidak berani untuk memviralkan sesuatu. Kenapa? Karena saya tidak ingin, karena kemarin kan saya promosi buat cukai baik-baik saja Pak. Jakarta kan baik-baik saja. Karena yang di Jakarta itu cuman kena kena pajak itu 40.000 Pak. Jadi yang Banyuwangi, karena itu saya mencoba berbicara dengan orang bea cukai. Tolong dong sebelum saya podcast ini, tolong dong diselidiki dulu. Boleh nggak aku berbicara dengan salah satu orang atau staff bahwa ini adalah bukan US dollar, ini Hong Kong dollar. Tapi tidak ada siapapun yang bisa atau mau mendengarkan saya berbicara. Sampai akhirnya viral Pak. Jadi kan saya malu nih Pak. Jadi saya pribadi itu sebenarnya kalau ada sesuatu, saya langsung cari ini orang pusatnya siapa. Karena saya bukan ingin viral Pak, tapi saya ingin menyelesaikan dan mengedukasi. Jadi saya sendiri itu bukan anti Indonesia karena saya masih pegang paspor Indonesia. Seperti saya katakan, saya tidak suka BPJS karena saya tidak paham. Setelah saya paham, saya promosikan BPJS Bapak. Saya itu tidak membenci sesuatu aturan, tapi tolong jelaskan pada kami agar kami paham aturan tersebut.
Nggih. bagus ini, Bu. Saya rasa sangat bagus. Nggih, karena saya bukan membenci Bapak. Sekali lagi Garuda kemarin nggak bagus, saya orang pertama protes. Tapi Pak Garuda upgrade, saya promosikan Garuda Bapak. Di layar belakang saya, iya, di belakang layar saya ini Garuda. Saya tidak digaji oleh Garuda dan tidak dibayar oleh Garuda. Begitu juga dengan BPJS Bapak. Ini saya ngomong live loh. Tapi saya, di mana saya ingin mengatakan bahwa saya itu orang Indonesia. Saya tuh tidak digaji oleh siapapun, saya digaji oleh YouTube, ingin menyampaikan aspirasi. Jadi sebelum saya viral, saya tuh selalu meminta, Pak tolong Pak ceken Pak. Ya kalau Bapak nggak mau ngecek ya udah saya cross check, saya viralkan. Kalau viral kan jadinya saya sebenarnya malu juga Pak. Apa iya harga sempak 800.000? Iya, Bu. Enggak kan Pak? Jadi saya tidak pernah membenci pemerintahan, saya cuman menekankan bahwa perbaikan nggak ada yang sempurna kan Pak. Tapi saya bangga loh dengan Pak Justinus ini mau berbicara dengan saya salut pokoknya. Orang pertama nih. Sama-sama Bu. Nggih. Terima kasih. Sekali lagi pertama saya mengucapkan terima kasih karena berkat bantuan Ibu ini bisa menjadi pengetahuan bersama. Saya yakin hikmahnya adalah kita sosialisasi. Nggih, kalau Bapak butuh bantuan saya sosialisasi, saya siap Pak. Nggih. Siap. Yang kedua, saya mewakili institusi juga pribadi minta maaf. Ini ada kesalahan manusiawi, kami tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi kita semua belajar dari kesalahan ini, kita perbaiki bersama-sama, dan kami juga berjanji ke depan akan memperbaiki pelayanan ini. Mudah-mudahan termasuk teman-teman PMI menjadi lebih terbantu dan dapat terus mendukung kami. Begitu ya Bu Yuni. Oke, saya pertama kali nih ada public figure yang mau meminta maaf pada kami. Yes. Nggak tahu Pak saya ngomong apa. Saya pengen ketemu Bapak deh. Iya Bu, siap. Nanti kita ketemu Bu. Siap. Matur nuwun nuwun nggih Bapak nggih informasi nih. Matur nuwun Bu Yuni, Izin. sukses selalu, sehat-sehat, dan salam buat rekan-rekan di sana. Semoga kita selalu dilindungi oleh Tuhan dan terus diberi kesehatan untuk bekerja dengan baik. Siap. Matur nuwun nggih Pak. Matur nuwun Bu. Monggo. Assalamualaikum. Matur nuwun. Panas langsung kan aku. Wow. Oke. Kementerian Keuangan di bawahnya Bu Sri Mulyani langsung. Oke. Duit sempak dikembalikan. Aduh. Saya jadi senang sekali di mana terima kasih Tuhan. Kemarin sempat ada yang bilang dengan membongkar kasus sempak ini saya akan disomasi karena ada yang bilang saya menjelek-jelekan instansi, ada yang bilang saya mencoba menyakiti sesuatu menyakiti apa, menggosipkan apa, mengamukkan apa, menesukan satu instansi. Dan bahkan para sama-sama pekerja migran mengkritik saya, menghina saya. Tapi inilah hasilnya. Bapak dari perwakilan Bu Sri Mulyani sendiri, saya telepon, saya yang telepon Rek. Dan wow, seorang pejabat meminta maaf Rek. Ini kudu diapresiasi. Jadi diapresiasi ini pejabat mau minta maaf loh. Ini sempak ini diminta maafin loh. Ya, jadi ini sempak ya. Sempak ini dimintakan maaf, maksudnya memintakan maaf, bukan. Gimana Pak pejabat ini minta maaf pertama kali. Ya. Melakukan sesuatu tindakan human error. Saya tidak mengatakan orangnya bodoh atau tidak bisa membaca bahasa, tapi inilah usaha kita yang tidak sia-sia. Jadi kemarin ada yang bilang, wah teriak-teriak, disomasi Menko Bea Cukai. Lalu saya ada bukti loh. Udah sampai Bea Cukai nyomasi aku. Apa enggak dunia persilatan rame? Lu buktinya ono. Terus tolong bayar. Kalau belum bayar masih nggak apa-apa, ada mbaknya yang kena 2 juta kan nggak bayar. Tapi ini sudah bayar. Jadi ini
Goro-goro sempak staf Menteri Keuangan ikut turun tangan. Wah, iya Mbak, gara-gara sempak Menteri Keuangan turun tangan. Nah ini judulnya bagus juga ya teman-teman.